kasih dan nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyampaikan sharing-sharing tentang firman Tuhan. Tema yang saya ambil adalah keberhasilan orang percaya. Bagaimana kita dapat berhasil di dalam kepercayaan kita, di dalam iman kita. Kita akan membandingkan keberhasilan orang yang tidak percaya. Apakah keberhasilan orang yang tidak percaya ada? Tentu saja ada. Tetapi keberhasilan orang tidak percaya itu hanya sementara. Mungkin kita ingat tentang sebuah kisah kapal Titanic yang penciptanya adalah Thomas Andrew. Dia menciptakan kapal tersebut pada tahun 1912, di mana kapal itu sangat megah, besar, kuat. Dia menyombongkan diri bahwasanya di zaman itu dia termasuk adalah orang yang sangat sukses. Tetapi dengan kemegahan dan kesombongannya, bahwasanya dia berkata tidak ada bakalan orang yang sanggup menenggelamkan kapal tersebut, sekalipun itu Tuhan. Bagaimana dia mengatakan sekalipun itu Tuhan? Itulah orang-orang yang tidak percaya. Suatu hari kapal itu tersebut berlayar di Pulau Atlantik. Laut Atlantik, ada pegunungan es. Kapal itu berlayar dan membentur perairan, di mana perairan tersebut ada berupa gunung es. Dan Tuhan berkehendak. Apa yang terjadi terhadap kapal tersebut? Kapal tersebut tenggelam, di mana ribuan juta orang tewas di dalam kapal tersebut. Hanya gara-gara satu ucapan. Hanya satu pun tidak akan bisa menenggelamkan, termasuk Tuhan. Sehingga apa? Bukan hanya manusia yang bisa marah, Tuhan pun bisa marah bila umatnya murka kepada dia. Apa yang dapat kita pelajari tentang kapal tersebut? Dapat kita pelajari dari kapal tersebut ialah bahwasanya kesombongan, kemegahan yang ada di dunia ini itu hanya sifatnya sementara bila dia tidak percaya sama Tuhan. Terus apa perbedaan dengan kepercayaan di dalam Tuhan? Mari kita buka di dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Saya akan membacakannya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 ini bahwasanya Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir yang dulu diperbulakkan oleh Raja Firaun, yang dimana Musa telah membawa mereka dari tanah Mesir tersebut. Dan sebelum Musa meninggal, Musa memberikan tongkat pemimpinan kepada Yosua. Dan Tuhan menyertai Yosua. Tuhan memerintahkan agar Yosua membawa bangsa-bangsa Israel ke tanah Mesir, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Dari sini dikatakan bahwasanya kita sebagai orang percaya merenungkan firman Tuhan, baik itu dalam pelayanan, pekerjaan. Karena apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, pasti
akan berhasil, pasti akan beruntung bila kita tetap ada di dalam koridor Tuhan. Terus kita belajar lagi dari pesan Daud, di mana Daud sebelum meninggal dia menyampaikan kepada Salomo anaknya bahwasanya kamu harus setia dalam segala perintah, segala ketetapan Tuhan. Kenapa Daud menyampaikan itu kepada Salomo? Agar Salomo tidak angkuh, tidak sombong apa yang dia punya. Karena pengganti Daud itu adalah Salomo. Penggantinya Raja Daud akan menjadi Raja Salomo. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja ayat 2. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Begini firman-Nya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala kau tuju. Jelas dikatakan di sini, segala yang diperintahkan Tuhan, segala yang kau kerjakan, hendaklah kau lakukan itu dengan setia, maka engkau akan diberkati Tuhan. Terus yang kedua, tidak malas, melainkan rajin. Ya, kita tahu di dalam Amsal 10 ayat 4. Saya akan membacakan. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin membuat kaya. Jelas di sini Salomo menyampaikan kepada anak-anak bangsa Israel agar mereka tekun dan rajin dalam melakukan pekerjaan mereka. Tidak mungkin kan orang yang malas itu bisa berhasil, orang yang malas itu bisa sukses. Tapi malah sebaliknya, orang yang rajin pasti akan membuahkan hasil. Di sini sampaikan bahwasanya kita harus tetap kerja, melayani. Untuk mendapatkan itu semua, kita harus mengikuti perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana keberhasilan orang percaya? Memiliki teman yang membangun. Memiliki teman yang membangun itu sangat penting di dalam orang percaya. Dimana kita sebagai orang beriman, kita harus tahu sama siapa kita berteman, bergaul. Bila ada teman kita yang bersalah, kita hendaklah menasihati dengan baik, dengan sopan, agar dia dapat menerima teguran dan nasihat dari kita, dan memberi motivasi, mensupport. Itu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Dan ayat ke-12-nya, apapun yang dikerjainya, apapun yang dilakukannya, hendaklah kita menghormati, menghargai hasil kerjanya. Dan kita harus terima bila ada teman kita yang mau memimpin kita untuk yang baik. Kita harus terima dengan lapang dada agar kita dapat membina, kita koreksi diri kita, benar apa enggak yang dikatakan teman itu, bahwasanya kata-kata yang disampaikannya memotivasi kita, memberikan kita semangat, mensupport kita. Kita terima bila ada teman kita yang mau memimpin kita. Dengan teman yang mau memimpin kita, kita menjadi kuat dan kita tetap semangat dalam melakukan aktivitas baik itu dalam pelayanan kita. Yang keempat, jangan menyerah.
Jangan menyerah di sini arti katanya. Kamu harus teguhkan hatimu. Kamu harus berusaha keras. Apapun yang kau kerjakan, pasti akan ada usaha, upahnya. Tuhan tidak mungkin mengingkari orang-orang yang bekerja keras. Tuhan tidak mungkin menepati bila kita sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan itu. Tuhan pasti akan memberkati. Kenapa? Di mana tokoh Alkitab yang berhasil itu ialah Yusuf. Mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya tanah Mesir untuk jadi pemberbudakan hanya 30 perak sikal. Apa yang terjadi? Keteguhan iman Yusuf sampai dia difitnah oleh Potifar, dia dipenjarakan. Tetapi apa? Tuhan berkehendak padanya. Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepadanya, sehingga Raja Firaun bertanya kepada Yusuf tentang arti sebuah mimpi, dan Yusuf menjawab dengan tenang. Yusuf menjawab dengan hikmat. Yusuf mengatakan bahwasanya di dalam mimpi Firaun itu adalah 7 hari, 7 tahun dalam kelimpahan, dan 7 tahun dalam kelaparan. Di mana di dalam 7 tahun kelimpahan itu Yusuf menyimpan bekal untuk saudara-saudaranya. Di saat saudara-saudaranya yang menjual dia itu datang ke tanah Mesir, karena di mana di 7 tahun itu adalah 7 tahun yang kelaparan. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menerima saudara-saudaranya walaupun dia sudah dijual, tetapi Yusuf tidak ada rasa dendam. Dia menerima saudara-saudaranya, bahkan dia memberkati saudara-saudaranya. Dari kisah Yusuf ini, saudara-saudara terkasih, kita bila kita diberkati, hendaklah kita memberi. Sekalipun orang yang kita beri tadi adalah mungkin menyakitkan kita, mungkin telah membuat kesalahan sama kita, tapi kita tidak boleh menyimpan rasa dendam akan kepahitan. Kita tetap akan memberi mereka. Bila kita diberikan, Tuhan berkati. Dan yang kelima itu adalah kejujuran. Kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kejujuran itu adalah hal yang mudah. Kejujuran itu memang hal yang mudah, tapi itu sangat penting di dalam sebuah pekerjaan pelayanan. Baik kejujuran itu dalam keluarga, sama teman, baik sama pasanganmu, itu sangat penting dalam kejujuran. Dalam tertulis Amsal 11 ayat 3, kejujuran itu sangat berarti bagi kita. Kejujuran itu adalah suatu anugerah yang diberikan kepada kita. Dengan kejujuran itu membuat kita kemana saja kita pergi, kita selalu diberkati. Karena dengan kejujuran itu adalah harga yang termahal, harga yang tak terbeli. Itulah tadi yang bisa saya berikan tentang bagaimana keberhasilan orang-orang percaya. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita selalu disertai Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan menyertai kita. Kedua, tidak malas melainkan rajin. Bagaimana kita mau berhasil kalau kita malas? Itu tidak mungkin. Pasti kita harus rajin, giat bekerja, lakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan. Baik itu pekerjaan, baik itu melayani Tuhan. Yang ketiga, memiliki teman membangun. Milikilah teman membangun yang mau menasihati kita. Kita terima dengan lapang dada, dan kita pun menasihati dengan teman tersebut dengan baik, dengan sopan, agar dia dapat menerima nasihat dan teguran dari kita. Dan yang keempat, jangan menyerah. Jangan menyerah itu
dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya kita merasa kita menyerah cepat lelah, kita merasa putus asa, tetapi Tuhan firman Tuhan mengatakan jangan menyerah. Itu akan membangkitkan semangatmu sekalipun dunia mengecewakanmu. Yang kelima adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah hal yang sangat mudah, tetapi itu yang sangat penting. Dengan kejujuran, kemanapun kita berada ditempatkan, pekerjaan kita akan berhasil. Sekian share firman yang bisa saya berikan. Terima kasih. Semoga orang-orang yang lihat menonton video ini dapat memberkati, dapat motivasi, menjadi semangat dalam pekerjaan pelayanan. Kita harus berjuang, orang-orang percaya itu harus kuat, teguhkan imannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.